Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas video dari Om Bahar bin Smith, kaum muslimin. Di dalam video podcast dengan Refli Harun, Om Bahar bin Smith ini menceritakan tentang riwayat pendidikan dirinya. Om Bahar ini mengaku menuntut ilmu agama ini selama 18 tahun, kaum muslimin. Luar biasa. 18 tahun. Nggak main-main ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Ini ada yang nanya, belajar ilmu di mana Habib Bahar? Saya mondok itu pertama di Al Khairat. Al Khairat di Al Khairat Habib Idrus bin Salim Al Jufri, guru tua Jawa Timur. di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ya. Oke. Kemudian dari Al Khairat Habib Idrus bin Salim Al Jufri, saya memperdalam lagi di Darul Lughah wa Dakwah. Kemudian saya memperdalam lagi khusus ilmu alat di Tajul Muslimin. Ilmu alat itu? Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul. Yakni kita belajar nahwu, sorof, i'rab, i'lal. Alat untuk membaca kitab. Insya, ya, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair, gawafi. Oke. Ya, ini ya, Di Jawa Timur itu. di Jawa Timur. Jadi berapa tahun Habib menyelesaikan pelajaran semua itu? 12. Spending time-nya. 12. 18 tahun lah. 18 tahun. Selama 18 tahun. Luar biasa, kaum muslimin. Menuntut ilmunya 18 tahun. Bayangkan, kaum muslimin. 18 tahun menuntut ilmu agama. Ya, dari kecil ya, dari kecil sampai dewasa. Bahkan sampai mendalami ilmu alat, katanya ya. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, itu semuanya dipelajari oleh Om Bahar bin Smith. Tapi ada satu video, kaum muslimin, di mana Om Bahar bin Smith ini dikritik habis-habisan oleh seorang kiai karena salah total di dalam mengajarkan bahasa Arab. Dan itu pun bahasa Arab dasar, kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Sering di sisi nahu ya. Contoh hubba zaidun ila hindin, hubba zaidun ila hindin, hubba zaidun ila hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun. Nah, kaum muslimin, ini adalah kalimat yang salah total yang diajarkan oleh Bahar bin Smith kepada jamaahnya ya. Ini kalau santri-santri se-Indonesia melihat video Bahar ini ya mereka tertawa, kaum muslimin. Karena dari kalimat awal saja sudah jelas salah, kaum muslimin ya, di mana Om Bahar Smith mengatakan hubba zaidun ila hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun. Jadi hubba zaidun ini saja sudah salah, kaum muslimin. Kalimat yang benar tidak seperti itu ya. Coba kita simak video penjelasan dari pemilik channel Mu'alim Center, kaum muslimin ya. Di sini Om Bahar bin Smith dikuliti habis, diluruskan kesalahan bahasa Arabnya ini, kaum muslimin. Dan ini kesalahan yang fatal ya. Coba kita lihat videonya, kaum muslimin. Hobba sengaja di situ tulisan kuning yang di atas kami gunduli. Namanya gundul itu tidak berharokat, tidak bersyakel ya, tidak ada barisnya. Itu habba itu bisa dibaca habba, bisa dibaca hobba begitu ya. Habba dan hobba dan bisa dibaca hubbun. Tetapi oleh Bahar bin Smith ngasih contohnya hobba, haknya di dhammah, baknya tasdid dan ada fathah, hubba. Kemudian zaidunnya dibaca rafa' atau marfu'un ya, zaitun. Dalnya itu di dhammah, zaitun, dhammah tanwin. Karena dalam belajar ilmu nahwi itu harus tahu dan bisa membedakan perbedaan 3 kalimah. Yang pertama kalimatu ismin, kalimah isim. Yang kedua kalimatu fi'lin, kalimah fi'il. Yang ketiga kalimatu harfin, kalimah harf. Betul, kaum muslimin ya. Itu ilmu dasar, kaum muslimin ya. Sebanyak apapun perkataan bahasa Arab itu pasti tersusun dari 3 unsur ya. Kalau nggak isim maka fi'il,
kalau nggak isim, nggak fiil, maka dia huruf. Ya. Makanya ketika kita membaca kitab Jurumiyah, ya, di awal-awal Jurumiyah itu kan dijelaskan. Dan biasanya santri itu diwajibkan untuk menghafal rumus-rumus ilmu nahu ini kaum muslimin, ya. Dan supaya mudah itu biasanya dilagukan, ya. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Itu biasanya seperti itu kaum muslimin, ya. Jadi kalam itu adalah susunan perkataan yang sempurna, ya, di dalam bahasa Arab. Dan sebuah kalam itu terbagi menjadi 3 unsur, yaitu isim, ya, isim itu kata benda, kemudian fiil, kata kerja, dan huruf. Di mana ketika tersusun dari 3 unsur ini, ya, dia memiliki makna. Itu namanya kalam, ya. Dan semuanya ada alamatnya. Isim ada alamatnya, ada tanda-tandanya, fiil ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Dan selain dari keduanya, maka itu huruf, ya. Dan huruf pun tidak serta-merta tidak memiliki makna. Ada huruf-huruf tertentu yang memang dia ada kegunaan khusus. Semisal huruf waw, huruf ta, huruf ba, ya. Itu namanya huruf qasam yang digunakan untuk bersumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Dan itu dijelaskan di dalam muqaddimah kitab Jurumiyah. Jadi kalau orang yang tidak belajar sama sekali, maka dia nggak akan paham kaum muslimin mana isim, mana fiil, mana huruf. Padahal isim, fiil, huruf itu dijelaskan tanda-tandanya seperti apa, ya, alamatnya seperti apa. Itu ada tanda-tandanya, ada rumusnya. Rumus untuk mengenal mana isim, mana fiil, mana huruf, ya. Isim misalnya, itu dijelaskan bagaimana kita mengenal tanda-tanda isim. Ya, dikatakan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Jadi tanda-tanda isim itu adalah berharokat jer atau kasroh, ya, atau berharokat bawah, atau dia ada tanwinnya, atau bisa kemasukan alif lam di depannya. Maka itu tanda-tanda isim. Dan ini penjelasannya luas kaum muslimin. Ini nggak bisa kalau sebentar, nggak bisa. Harus dijelaskan panjang, ya. Tapi intinya kalau orang tidak paham, ya, kaedah-kaedah awal dalam bahasa Arab itu nggak akan bisa, ya. Kalau nggak bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, itu nggak akan bisa bahasa Arab. Karena itu inti, ya. Sama dengan kita bahasa Indonesia kaum muslimin. Kita nggak bisa membedakan mana kata benda, mana kata sifat, ya, mana kata kerja. Ya, kita nggak akan bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Jadi harus bisa membedakan nih, dibaca hubba ini fi'il atau isim atau harf begitu. Dibaca hubba lo ya. Hubba. Kalau seandainya fi'il apa? Kan fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Kemudian kira-kira ini lazim atau muta'addi, ma'lum atau majhul, kan begitu nih. Ya kan harusnya begitu. Kemudian zaitunnya dibaca rofa, lah terus jadi apa? Nah, sekarang mari kita kupas satu per satu. Satu kata per kata, satu kalimah per kalimah. Jadi asalnya yaitu habba, haknya fathah, baknya fathah. Fi'lun madin adalah kata kerja bentuk lampau. Bina mudha'af, mengikuti bangunan mudha'af, yaitu ada 2 huruf yang ditumpuk jadi satu karena hurufnya sama, yaitu ba sama ba. Awalnya hababa menjadi habba, namanya bina mudha'af. Ala wazni farro, farro itu aslinya faroro, kemudian fi'il mudhari'nya ya firru. Yang bisa kita tasrif secara istilahi, secara sederhana begini. Habba yahibbu, farro yafirru berarti habba yahibbu. Kemudian untuk masdarnya hubban, hubban. Nah, tadi Bahar bin Smith membaca hubba ini. Nanti kita bahas nih. Fahuwa habun. Untuk isim fa'ilnya habun, ya, habun. Asluhu habibun, begitu, habibun. Wadhaka mahbubun. Untuk isim maf'ulnya mahbubun wahabibun, yang dicintai dan yang mencintai, begitu. Lalu sekarang kita bahas
yang dibaca oleh Bahar bin Smith. Kalau dibaca habba, haknya fathah, baknya fathah, ini indikasi yang pertama adalah fi'il madhi bina majhul. Majhul artinya yang pasif, ya pasif. Pasif itu artinya di kalau bahasa Indonesia. Kan kalau aktif me, pasif di. Dalam bahasa Arab, aktif itu namanya ma'lum, pasif namanya majhul. Maklum itu arti secara harfiah, lughawiyah, artinya yang diketahui itu maklum. Yang tidak diketahui, yang dibodohkan artinya majhul, begitu. Kalau dibaca hubba berarti satu indikasi ini majhul, begitu. Zaitunnya berarti menjadi naibul fa'il. Karena setiap fi'il yang maklum itu butuh fa'il. Yang majhul butuh naibul fa'il. Dua-duanya dibaca rofa, Tetapi kalau naibul fa'il secara makna dia menggantikan maf'ul bih. Secara makna dia sebenarnya objek. Tetapi secara kedudukan kalimat di dalam suatu jumlah dia harus rofa. Mengapa? Dia kedudukannya menggantikan fa'il. Fa'il itu harus baca rofa. Naibul fa'il juga harus dibaca rofa. Maka kalau dibaca hubba zaitun artinya telah dicintai terhadap Zaid. Dalam metode al-ma'alim, naibul fa'il dimaknai terhadap. Telah dicintai terhadap Zaid ila hintin kepada hintun. Ini kan makna yang rusak. Seharusnya adalah ahabba zaitun hintan. Demikian. Nah kaum muslimin, kalau membahas kesalahan Om Bahar bin Smith dalam bab ilmu nahu dan sorof ini kaum muslimin, ya ini kan tidak semua orang tahu kaum muslimin. Kalau orang yang nggak pernah belajar, mungkin ketika mendengarkan perkataan Om Bahar, ya penjelasan Om Bahar tadi dalam bahasa Arab, mungkin mereka ya no comment, mereka juga nggak ngerti, ya. Tapi bagi orang yang mengerti, ya, apalagi Om Bahar mengklaim bahwasanya dirinya belajar itu 18 tahun, ya, belajar mendalami ilmu alat selama 18 tahun. Dengan kesalahan yang seperti ini, maka kesalahan Om Bahar bin Smith dianggap fatal. Karena dalam video ini sangat jelas Om Bahar bin Smith ini tidak bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya, mana alamat isim, mana alamat fi'il, ya, mana huruf. Ya kalau huruf sih nggak masuk ya. Isim dan fi'il. Ya. Alamat isim, alamat fi'il, Om Bahar ini nggak paham. Jadi dengan kesalahan yang seperti ini, ya bagi orang yang belajar ilmu nahu, ilmu sorof, ini kesalahan fatal. Tapi di sini ada yang lebih fatal daripada bahasa Arabnya Om Bahar ini. Dan semua orang tahu kesalahan Om Bahar ini. Dan ini kesalahan lebih fatal namanya. Ya. Dan ini sangat memalukan kaum muslimin. Ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Tuh kaum muslimin ya. Ini apa nggak lebih parah daripada yang tadi kaum muslimin? Ya kalau tadi masih maklum lah kaum muslimin. Ya mungkin Om Bahar waktu belajar ilmu nahu sorof tidur ya di kamar, di sakan, di asrama. Jadi nggak ikut belajar ilmu nahu sorof. Jadi meskipun belajar 18 tahun ya nggak dapat ilmu ya. Tapi yang ini kaum muslimin baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Coba ya. Ummuhu walatuhu kayaumi lailati fi zambih minal mu'minin yakhruj. Coba tulisan Arab dibaca dari kiri ke kanan. Ini kan jadi bahan tertawaan umat Islam sedunia kaum muslimin. Ya, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ini nggak ngerti kalau mau ngeritik dikritik dari sisi mananya. Kalau baca tulisan Arab dari kiri ke kanan ya. Mudah-mudahan Muhibin segera sadar kaum muslimin ya, berhati-hati di dalam memilih guru. Ya, nasihat seorang ulama Al-Imam Ibnu Sirin rahimallah, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fangdur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Jadi harus memperhatikan kita itu dari siapa kita mengambil ilmu agama kita. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.